Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Monik dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Fahira Amrisa dari AKT 21 dengan NIM 1251002059. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek akuntansi saya yang telah saya kerjakan, yaitu sebuah toko usaha bernama Glow by Fahira. Nah, jadi, toko yang saya buat yaitu adalah toko kosmetik yang menjual berbagai, perlengkapan kecantikan lah. Eee, Tujuan proyek ini adalah untuk menerapkan siklus akuntansi, mulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Produk yang saya jual yaitu terdiri dari set skincare, cushion, dan lip liner. Dan bisa dilihat di sini, semua produk itu memiliki harga jual yang berbeda-beda. Nah, di sini set skincare dengan harga 250.000, cushion dengan harga 150.000, dan lip liner dengan harga 50.000. Nah, dan di slide ini juga tertampil COA atau Chart of Accounts, yaitu atau daftar akun yang digunakan. Nah, jadi akun di sini tuh ada cash, account receivable, merchandise inventory, supplies, prepayments, dan lain-lain. Dan di sini juga setiap akun tuh memiliki kode mereka masing-masing ya. Seperti di sini misalnya cash 101, account receivable memiliki kode 102, merchandise inventory 103, supply 104, prepayments 105, dan seterusnya. Nah, dan di sini juga, selama di bulan Januari 2026, ada beberapa transaksi seperti, investasi modal oleh pemilik, yaitu saya sendiri. Di sini tuh contoh transaksinya tuh ada, eee, pada awal pada tanggal 1 Januari, pada awal periode, pemilik menyetorkan modal ke dalam perusahaan dalam bentuk kas sebesar 200 juta sebagai sumber pembiayaan untuk menjalankan kegiatan operasional usaha. Dan ada juga, beberapa transaksi seperti pembelian persediaan, penjualan tunai dan kredit, pembayaran beban operasional, data pembelian, diskon pembelian, dan pengambil pribadi oleh pemilik. Selanjutnya di sini ada, general journal, yaitu merupakan tahap pertama dalam proses pencatatan dalam akuntansi. Nah, jadi semua transaksi yang dicatat di sini adalah yang terjadi selama periode Januari 2026. Nah, jadi tujuan penyusunan jurnal ini adalah untuk mencatat seluruh transaksi perusahaan secara sistematis sebelum diposting ke buku besar atau general ledger. Nah, sebagai contoh di sini, pada tanggal 1 Januari, pemilik atau saya sendiri menginvestasikan cash sebesar 200 juta pada owner capital 200 juta. Nah, selanjutnya di sini ada general ledger. Nah, general ledger ini sendiri berasal dari seluruh jurnal yang selesai dibuat, lalu diposting ke dalam ledger ini sendiri. Nah, jadi ledger ini berfungsi untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan akun sehingga saldo setiap akun dapat kita ketahui. Nah, jadi contohnya di sini tuh cash. Jadi semua transaksi cash kita kelompokkan di satu tabel yang sama dan kita dapat mengetahui hasil akhirnya itu sebesar 69.950.000. Nah, slide selanjutnya di sini terdapat trial balance. Jadi tujuan trial balance itu sendiri adalah untuk memastikan total saldo debit dan kredit balance. Jadi maksudnya total debit dan kredit itu sama totalnya. Di sini total debit dan kredit trial balance saya sebesar 248 juta balance ya, teman-teman. Jadi di sini dapat dipastikan perhitungan transaksi saya sudah benar. Nah, selanjutnya di slide berikutnya, selanjutnya di sini ada adjusting entries.
Jadi di akhir periode kita melakukan jurnal penyesuaian atau adjusting entry. Nah, jadi penyesuaian di sini dilakukan untuk rent expense, insurance expense, dan supplies expense. Dan penyusunan peralatan. Jadi tujuannya tuh biar laporan keuangan menunjukkan kondisi yang sebenarnya pada akhir periode. Dan bisa dilihat di sini perhitungan-perhitungan saya. Jadi di sini ada rent expense pada prepaid rent sebesar 2 juta, lalu ada insurance expense pada prepaid insurance sebesar 500.000, supplies expense pada supplies sebesar 400.000 dan depreciation expense equipment pada accumulated depreciation sebesar 500.000. Nah, selanjutnya di sini ada general ledger J2. Nah, jadi ini tuh dari jurnal penyesuaian atau adjusting entries lalu diposting ke masing-masing akun. Nah, contohnya tuh di sini ada supplies. Nah, di sini awalnya supplies itu pada J1 pada tanggal 6 Januari di sini memiliki saldo sebesar 1 juta. Lalu pada tanggal 31 Januari uh, bertambah 400.000 di kredit. Jadi 1 juta dikurangi 400.000 menghasilkan 600.000. Nah, di sini juga ada prepaid rent. Karena saldo awal prepaid rent kita tuh 24 juta, dan kita sudah membayar sewa selama 12 bulan. Jadi di sini 24 juta dibagi 12 bulan dan menghasilkan 2 juta pada tanggal 31 Januari. Dan di sini total akhirnya menjadi 22 juta. Nah, selanjutnya di slide ini ada adjusted trial balance J2. Nah, adjusted trial balance itu sendiri adalah neraca saldo setelah seluruh jurnal penyesuaian diposting ke buku besar atau ledger. Tujuan adjusted trial balance tujuan adjusted trial balance itu adalah untuk memastikan kalau saldo akun setelah penyesuaian tetap seimbang antara debit dan kredit setelah menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, jadi di sini beberapa akun tuh mengalami perubahan ya, seperti contohnya supplies yang awalnya 1 juta menjadi 600.000 dan prepaid rent dari 24 juta menjadi 22 juta. Dan juga mengalami penambahan akun baru dan beban baru, yaitu seperti rent expense sebesar 2 juta, insurance expense sebesar 500.000, supply expense sebesar 400.000, dan depreciation expense sebesar 500.000. Jadi setelah dijumlahkan semuanya, di sini totalnya sebesar 248.500.000. Dan ini balance ya, debit dan kreditnya. Nah, selanjutnya di sini ada worksheet atau neraca lajur. Nah, jadi worksheet yang saya gunakan itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu trial balance, adjustment, adjusted trial balance, income statement, dan statement of financial position. Nah, jadi di bagian trial balance ini berisi saldo akun sebelum dilakukan penyesuaian. Jadi pada tahap ini total debit dan kreditnya sebesar 248 juta. Nah, selanjutnya di bagian adjustment. Nah, di bagian adjustment ini berisi jurnal penyesuaian yang telah dibuat pada akhir periode, yaitu rent expense, insurance expense, supply expense, dan depreciation expense equipment. Dengan total semuanya 3.400.000. Nah, selanjutnya ada adjusted trial balance. Nah, setelah semua penyesuaian dimasukkan, diperolehlah adjusted trial balance ini dengan total 248.500.000. Balance ya, guys. Nah, selanjutnya ada income statement. Jadi pada kolom income statement ini, saya memindahkan akun pendapatan dan beban. Nah, contohnya di sini saya memindahkan sales return on allowance, sales discount, cost of goods sold, service expense, utilities expense, advertising expense, rent expense, insurance expense, supply expense, dan depreciation expense and equipment. Dan dari kolom ini kita mendapatkan laba bersih atau net income sebesar 7.850. Nah, selanjutnya ada statement of financial position.
Nah, di kolom Statement of Financial Position ini, saya memindahkan akun aset, kewajiban, dan modal. Seperti contohnya di sini tuh ada cash sebesar 69.950, merchandise inventory, supplies, prepaid rent, eh, prepaid insurance, store equipment, dan lain-lain. Selanjutnya ada slide income statement. Nah, jadi income statement ini digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan memperoleh laba rugi atau keuntungan selama periode berjalan. Nah, jadi perusahaan memperoleh. Nah, jadi sales revenue yang diperoleh oleh perusahaan selama bulan Januari adalah sebesar 48 juta. Kemudian sales returns and allowance-nya sebesar 1 juta dan sales discount-nya sebesar 300.000. Jadi total net sale-nya sebesar 46.700 karena 48 juta ini dikurangi dengan sales return allowance dan sales discount dan menghasilkan 46 juta ini. Jadi laba yang diperoleh sebesar 46.700. Selanjutnya, net sales dikurangi dengan cost of goods sold. Dan di sini gross profit-nya memperoleh 18.500. Setelah itu, saya menghitung total beban operasional yang terdiri dari salaries expense, utilities expense. Nah, di sini salaries expense-nya sebesar 3.500, utilities expense sebesar 2.250, advertising expense sebesar 1.500, rent expense sebesar 2 juta, insurance expense sebesar 500.000, supplies expense sebesar 400, depreciation expense sebesar 500.000. Dan di sini total operating expense-nya sebesar 10.650.000. Nah, terus langkah terakhir kita yaitu menghitung laba bersih dan net income. Nah, jadi perhitungannya itu gross profit 18.500 dikurangi operating expense sebesar 10.650. Dan di sini menghasilkan net income sebesar 7.850.000. Nah, jadi di sini perusahaan Globai Fahira memperoleh net income nih sebesar 7.850 selama bulan Januari 2026. Nah, jadi di sini ada statement of financial position. Laporan ini menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode yang terdiri dari aset dan liabilities and equity. Nah, di sini total aset terdiri dari cash sebesar 69.950.000, merchandise inventory sebesar 65.250, supplies terdiri dari 600.000, prepaid rent sebesar 22 juta, prepaid insurance sebesar 5.500.000, dan store equipment sebesar 40 juta, dan dikurangi accumulated depreciation equipment sebesar 500.000. Dan di sini menghasilkan total asetnya sebesar 203.350.000. Nah, di sini cara mencari net asetnya yaitu 203.350.000 ini dikurangi dengan 500.000 ini. Jadi menghasilkan net aset sebesar 202.850.000. Nah, selanjutnya di sini ada liabilities dan equity. Di sini ada account payable, customer deposit, owner capital, dan ada penambahan net income sebesar 7.850, terus dikurangi dengan owner drawings. Nah, jadi perhitungannya di sini yaitu modal awal saya sebesar 200 juta, terus ditambahkan dengan net income sebesar 7.850, lalu dikurangi dengan 5 juta ini. Owner drawing ini dikurangi dengan 5 juta ini. Lalu menghasilkan 202.850.000. Nah, selanjutnya di sini ada closing entries. Closing entries itu sendiri merupakan langkah terakhir dalam siklus akuntansi yang bertujuan untuk menutup akun-akun nominal, yaitu untuk pendapatan beban, price, agar saldo akun tersebut kembali ke angka 0 dan siap digunakan pada periode berikutnya. Nah, contohnya di sini ada sales revenue pada income summary sebesar 48 juta.
Nah, karena sales revenue berada pada akun debit, maka untuk menutupnya itu kita harus, menambah, saldo sebesar 48 juta juga di bagian kredit. Makanya di sini terdapat income summary sebesar 48 juta di bagian kredit. Selanjutnya, untuk menutup seluruh akun beban ke income summary. Nah, di sini ada income summary sebesar 40.150 dan pada sales return and allowance sebesar 1 juta, sales discount sebesar 300.000, COGS sebesar 28.200.000, salaries expense sebesar 3.500.000, utility expense sebesar 2.200.000 dan depreciation expense and equipment sebesar 500.000. Nah nah, jadi total yang ditutup ke income summary itu sebesar 40.150.000. Ini total buat yang ini juga 40.150.000. Nah, selanjutnya ada General Ledger J3. Nah, di sini menunjukkan kalau General Ledger J3 itu buku besar setelah jurnal penutupan atau setelah closing entries. Jadi tujuannya itu untuk menunjukkan perubahan saldo akun setelah proses penutupan akun tadi. Nah, contohnya di sini ada hmm, sini ada tunggu ya. Nah, contohnya di sini ada sales revenue. Jadi sales revenue ini memiliki saldo di bagian kredit sebesar 48 juta. Jadi untuk menutup akunnya itu, kita tambahkan 48 juta di tanggal 31 ini. Jadi total saldonya sekarang itu menjadi 0. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ditampilkan post closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan. Jadi tujuan dari post closing ini sendiri adalah untuk memastikan bahwa saldo akun permanen atau akun real tetap seimbang setelah proses penutupan dilakukan. Nah, jadi akun yang tersisa di sini yaitu cash, merchandise inventory, supplies, prepaid rent, prepaid insurance, store equipment, accumulated depreciation, equipment, dan owner capital. Sedangkan akun nominal seperti sales revenue, COGS, eee, dan pokoknya semua akun beban itu, udah ditutup. Nah, jadi di sini, juga melakukan perhitungan, yaitu cash sebesar 69.950, merchandise inventory sebesar 65.260, supply sebesar 600.000, prepaid rent sebesar 22 juta, store equipment, prepaid insurance sebesar 5.500.000, store equipment sebesar 40 juta, dan di sini ada accumulated depreciation pada kredit 500.000 dan owner capital sebesar 202.850.000. Dan di sini setelah dihitung, dan ini tetap balance ya teman-teman, di sini total semuanya menjadi 203.350 dan di sini kreditnya juga sama, segitu. Nah, jadi post closing ini merupakan tahap akhir pada siklus akuntansi yang menunjukkan bahwa semua akun nominal telah ditutup dan hanya akun permanen yang tersisa untuk dibawa ke periode berikutnya. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.